saling bertatap muka, bahkan kita berkumpul bersama dalam rangka ihya'i layali Ramadan, menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan dengan beribadah. Salat Isya berjamaah dilanjutkan dengan salat tarawih wal witr berjamaah pula. Ini suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang mana kita mendapatkan taufik untuk beribadah, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita haturkan kejujuran kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, Allah tidak hanya memanjangkan umur kita sampai menemui bulan suci Ramadan, akan tetapi Allah masih memanjangkan umur kita sampai akhir dari malam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sehingga masih menemui beberapa bulan Ramadan lagi yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan yang mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna akhiral lailah min Ramadan ghafarallahu dzunubahum jami'an. Ketika malam Ramadan sudah sampai akhir, insya Allah seperti malam Ramadan pada malam hari ini, kabar dari Allah, ghafarallahu dzunubahum jami'an. Allah mengampuni hambanya, mengampuni dosa-dosa hambanya secara keseluruhan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah anugerah yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai salah satu sahabat ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, ahiyya Lailatul Qadar? Apakah ini yang dinamakan malam Lailatul Qadar?" Pengampunan dosa secara keseluruhan. Ya. Ampunan dari Allah yang Maha Pengampun, luar biasa. Apakah ini yang dinamakan malam Lailatul Qadar? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La, ya, bukan. Ini bukan malam Lailatul Qadar. Alam tara ilal ummal alladzina faraghu min a'malihim wufu ujurahum. Rasulullah memberikan jawaban, mengajak berfikir kepada para sahabat, mengajak untuk berfikir yang bisa difahami oleh para sahabat, disederhanakan oleh Rasulullah supaya para sahabat bisa memahami, ya, rahmat tersebut. Maka Rasulullah pun menjawab, bukankah kalian tahu setiap pekerja, setiap karyawan ketika akhir bulan, bukankah mereka berhak mendapatkan gaji, mendapatkan upah? Para sahabat pun paham. Naam, ya. Setiap pekerja selama 1 bulan penuh, akhir bulan berhak mendapatkan gajinya. Ya. Ternyata Rasulullah memberikan kefahaman yang luar biasa. Ya. Begitu juga kalian di bulan suci Ramadan menjadi karyawan Allah. Di siang harinya kalian bekerja kepada Allah dengan berpuasa, menjaga perkara-perkara yang membatalkan puasa, bahkan sampai menjaga perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Kerja keras kalian di siang hari. Di malam hari kalian juga kerja. Setiap hari kerja kalian tergolong lembur, siang dan malam. Ketika akhir bulan kalian juga berhak mendapatkan gaji, mendapatkan upah sebagaimana umumnya para pekerja. Dan gaji yang layak kalian dapat adalah maghfirah,
ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seorang hamba sudah mendapatkan ampunan, maka tempatnya tiada lain, tiada bukan kecuali surganya Allah, tempat kenikmatan-kenikmatan. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini dan menyaksikan acara ini, mudah-mudahan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga yang paling tinggi, surga Al-Firdaus, bersama para sahabat yang mulia. Kesehariannya memandang wajah manusia yang paling mulia, memandang wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kita berhak untuk bergembira. Malamnya insya Allah finishingnya sekarang, siang harinya insya Allah besok, sampai tenggelamnya matahari. Kita berhak untuk berbahagia, kita berhak untuk bergembira. Maka salah satu cara untuk mengekspresikan kegembiraan kita, kemenangan kita, kita dianjurkan untuk bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir ini adalah ekspresi kegembiraan, kemenangan, kesuksesan. Karena dalam bulan suci Ramadan kita sudah dengan susah payah mengalahkan hawa nafsu kita. Bahkan kalau di luar Ramadan, mohon maaf, kita sedikit introspeksi diri. Sholat, kadang sebagian saudara kita masih ada yang bolong-bolong. Ketika bulan Ramadan, alhamdulillah 5 waktu lengkap, bahkan disempurnakan dengan sholat qobliyah dan ba'diyah. Kesadaran sangat luar biasa menunaikan sholat, ya, menunaikan puasa yang biasanya yaumul itsnain wal khamis, setiap hari Senin dan Kamis agak berat, tantangannya berat. Tapi di bulan suci Ramadan sebulan penuh tanpa mengeluh, luar biasa kita mampu menaklukkan hawa nafsu kita. Bahkan ketika berinfak, mohon maaf, kalau di luar Ramadan katakanlah ngasih parkir aja 5.000 berat, tapi di bulan Ramadan luar biasa. Seringkali kita lihat orang mau ngambil 5.000 dimasukkan lagi, ternyata diganti yang warna biru 50.000 hanya untuk parkir saja. Ini di bulan Ramadan, berarti dia sukses menaklukkan salah satu sifat kronis dalam Islam. Apa sifat kronis dalam Islam? Al-bakhil. Apa itu al-bakhil? Dalam kitab gundul nang kada barambut, kada bajanggut, ya, ndak ada barisnya, ndak ada harokatnya, apalagi terjemahan. Definisi bakhil: al-bakhilu huwal kikiru awil pelitu awil meditu awil sekeu awil pamalar. Bakhil adalah kikir, pelit, medit, sekek, pemalar. Nah, ini ketika masuk di bulan Ramadan, rata-rata sifat ini hilang. Berarti kita mampu mendidik hawa nafsu kita menjadi orang-orang yang beruntung, ya. Wa may yuqa syuha nafsihi, barang siapa yang dijaga, ya, kekikiran dalam hatinya, faulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Hayya 'alal falah, mari menuju keberuntungan. Hayya 'alal falah kadang diartikan mari menuju kesuksesan, kadang diartikan mari menuju kebahagiaan. Karena setelah itu hayya 'al, ya, karena sebelumnya adalah hayya 'alas shalah, kita diajak sholat dulu. Orang yang ingin sukses, ingin bahagia, ya, ingin mendapatkan kemenangan, dia harus mendirikan sholat dengan benar. Dalam kitab fikih definisi sholat adalah ad-du'a muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Doa yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, ya. Takbir, ya, berarti dia sukses, berarti dia bahagia, berarti dia menang saat itu, ya, menang mengalahkan apa saja. Kalau tadi sifat kekirian kita kalahkan, ini semua kita kalahkan,
semua masalah kita anggap kecil karena kita sudah bertakbir, bersyukur kita menang mengalahkan hawa nafsu, ya. Dan kita berharap, ya, takbir ini sering kita ucapkan setiap kali kita mendapatkan kemenangan. Sebagaimana pada zaman Rasulullah, para perang Badar, setelah kemenangan diraih kaum muslimin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahun kedua dari hijrahnya Rasulullah SAW. Kemudian berulang di tahun yang ke-8, perang lagi, Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Kota Mekah sudah dipegang 100% kekuasaannya oleh Rasulullah SAW. Seusai perang, beliau pun bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kita juga di bulan Ramadan, setelah usai besok tenggelamnya matahari, marilah kita bertakbir dengan penuh pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa bersyukur karena sebulan penuh kita menang melawan ajakan hawa nafsu kita, yang kebanyakan hawa nafsu kita selalu mengajak ke keburukan. Karena di bulan Ramadan sekali mengajak ke keburukan, kita halangi, seakan-akan pintu neraka tertutup rapat untuk kita. Justru pintu surga terbuka lebar untuk kita. Maka kita berhak untuk berbahagia, kita berhak untuk bergembira. Kita ekspresikan dengan mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dan ini kita tancapkan di lerung hati kita yang paling dalam. Mudah-mudahan dengan kalimat takbir yang sudah menancap di relung hati kita yang paling dalam, mulai saat ini kita tidak lebay lagi. Ada masalah, galau, ya, sudah kada anum lagi, ya, sudah tuha, ya. Kenapa? Cilbian andilau, apa itu? Antara dilema dan galau, banyak masalah. Nah, kalau anum-anum, ya, merenungi di pojokan, ngapain, ya, tuh itu galau juga, umpat-umpatan, ngapain? Ini cowok ulun Sebastian, sebatas teman tanpa kepastian. Nah, makanya bikin galau. Nah, ini, ya, berbagai masalah. Intinya setiap manusia mempunyai ujian masing-masing, dapat ujian musibah masing-masing, punya masalah masing-masing. Mulai saat ini jangan sampai curhat kepada Allah, ya Allah, kenapa masalahku begitu besar, kenapa musibahku begitu besar, kenapa ujianku begitu besar. Jangan sampai kita ulang lagi. Mulai saat ini kita ucapkan kepada masalah, ujian, musibah, wahai masalah, wahai musibah, wahai berbagai macam bentuk ujian, kalian sangat kecil. Aku punya Allah yang maha besar. Kalian semua kecil, kalian semua remeh. Kalau ini sudah kita amalkan, maka kita akan bahagia mulai di dunia sampai ke akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menancapkan keagungan Allah dalam hati kita masing-masing, sehingga tidak ada sesuatu pun yang kita agungkan di atas keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita nanti ditempatkan di surga Al-Firdaus, melihat wajahnya para sahabat-sahabat yang mulia, melihat wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat indah, dan puncaknya melihat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan karena ini akhir dari besok, akhir puasa, mudah-mudahan takjil kita dengan buah kurma, ya, karena kehidupan kita masih terasa manis, ya. Saya tutup dengan pantun kurma. Berbahagialah bagi yang berpuasa, beruntunglah bagi yang berbuka dengan buah kurma, celakalah bagi yang tertelan bijinya, binasalah bagi yang kerobohan pohonnya, ya.
Mudah-mudahan kita di Indonesia nggak kerubuhan pohon kurma ya. Pohon kurma masih ditanam ya. Jadi mudah-mudahan kita seberataan mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan dan mendapatkan pembebasan dari neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.